Salam sejahtera kepada teman-teman disabilitas di mana saja kalian berada. Salam juga kepada teman-teman pencinta channel Suara Aspirasi Disabilitas Netra. Di kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan cerita tentang kisah pengalaman hidup saya di dalam meniti karir atau memperjuangkan untuk bisa meraih pendidikan yang lebih tinggi. Karena itu, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menyaksikan channel ini, bisa dukung saya dengan cara tekan tombol subscribe. Atau bagi teman-teman yang sudah mengikuti video saya dari awal, ini adalah lanjutan dari cerita pengalaman hidup saya, di mana saya ketika menjadi tunanetra dan bagaimana saya berjuang untuk tetap menikmati atau melanjutkan pendidikan meskipun pernah dikeluarkan dari sekolah umum karena dianggap sudah menjadi disabilitas netra dan dianggap bahwa tidak bisa belajar lagi atau tidak berguna lagi. Tetapi hal itu tidak membuat saya lalu mengurungkan niat saya untuk belajar, tetapi terus membangkitkan semangat saya untuk terus belajar sampai ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Karena itu teman-teman yang baru saja menyaksikan channel ini, jangan lupa tolong dukung saya dengan cara tekan tombol subscribe. Dan jika ada pertanyaan atau ada saran pendapat atau mungkin teman-teman yang mengenal saya sebelumnya, bisa tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa dibagikan kepada teman-teman Anda yang mungkin saja baru mengalami disabilitas sehingga mereka tidak frustrasi tetapi tetap memiliki semangat di dalam memperjuangkan hidupnya. Baik, jadi setelah saya menjadi tunanetra dan dikeluarkan dari sekolah umum, kemudian saya melanjutkan ke sekolah luar biasa di mana saya mengulang lagi dari kelas 1 SMA di sekolah luar biasa. Lalu apa motivasi atau niat yang membuat saya untuk terus melanjutkan studi meskipun sudah di dalam keadaan sebagai tunanetra atau sudah penuh keterbatasan dan tidak ada dukungan lagi dari keluarga dan banyak hambatan lain, tetapi saya terus berjuang untuk tetap memperjuangkan studi saya. Niat atau motivasi yang paling pertama ialah bahwa saya ingin menunjukkan kepada orang-orang yang sebelumnya menganggap bahwa saya sudah tidak berguna atau menjadi tunanetra dan tidak bisa untuk memperjuangkan pendidikan lagi. Karena itu yang mendorong saya untuk mau menunjukkan atau mau untuk menunjukkan bahwa sebenarnya saya bisa untuk meraih pendidikan yang sama seperti teman-teman awas pada umumnya. Jadi itu niatan yang pertama. Dan yang kedua adalah saya ingin masuk kembali di sekolah luar biasa dan saya belajar huruf Braille supaya saya ketika saya bisa belajar huruf Braille, saya bisa membaca dan saya bisa membaca Alkitab, dan ketika saya tamat dari sekolah luar biasa, saya bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, yakni mau lanjutkan ke sekolah tinggi teologi. Dan itu yang menjadi impian saya. Ketika hal itu saya sharing atau ceritakan kepada teman-teman yang lain atau keluarga, maka mereka menertawakan saya. Mereka berpikir bahwa ini mimpi yang sepertinya terlalu tinggi dan mungkin tidak bisa diraih. Bagaimana mungkin seorang tunanetra bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi atau bisa meraih studi sarjana? Mungkin hal itu di saat sekarang itu sesuatu yang tidak mustahil lagi. Tapi pada waktu itu saya pada tahun 2012 saya masuk kampus awal-awal itu. Pada waktu itu undang-undang disabilitas itu belum direvisi. Undang-undang nomor 8 tahun 2016 itu belum ada. Jadi masih sangat diskriminatif. Bahkan pengalaman saya ketika saya menamatkan studi dan saya ingin melanjutkan di kampus umum, ketika saya mau mendaftarkan diri, saya ditolak oleh pihak kampus. Bahkan saya dianggap saya tidak bisa mengikuti perkuliahan dengan baik. Tetapi itu juga tidak menurunkan niat saya. Saya terus berjuang mencari solusi. Saya bertemu dengan ketua sekolah atau rektor
dan saya menceritakan bagaimana saya bisa belajar di kampus umum. Karena pada waktu itu kampus umum, kampus yang umum, bukan kampus yang khusus disabilitas netra. Itu kampus umum, dan saya satu-satunya disabilitas netra pada waktu itu yang masuk di kampus itu, sehingga sangat sulit untuk bisa menerima saya. Tetapi ketika saya menceritakan bagaimana saya belajar dan berbekal saya bisa mengoperasikan komputer dengan menggunakan software pembaca layar, itu yang membuat saya diterima di kampus itu. Jadi saya belajar dengan menggunakan komputer atau laptop, dan saya membaca buku juga dengan alat bantu scan, dan kemudian ada aplikasi open book di laptop, dan ada banyak hal seperti searching di Google dan lain sebagainya. Itu dengan berbekal saya karena bisa mengoperasikan komputer yang sudah dilengkapi dengan aplikasi JAWS itu. Jadi itulah yang membuat saya bisa belajar, bisa diterima, dan bisa menyelesaikan diri di kampus pada waktu itu. Dan berbekal karena saya belajar keterampilan terapi refleksi akupresor, maka dengan keterampilan itu saya mempergunakan untuk mengumpulkan pundi-pundi rupiah, dan saya bisa membiayai biaya di kampus pada waktu itu. Memang pada waktu itu ketika saya sudah semester 3 dan saya dibiayai oleh sebuah yayasan, tapi awal-awalnya itu saya harus berjuang dengan bekerja keras. Bahkan saya berjuang dengan menggunakan handphone bicara yang saya punya untuk bisa berjualan pulsa dan lain sebagainya. Ada begitu banyak hal yang saya lakukan demi untuk bisa melanjutkan ke jenjang studi yang lebih tinggi. Dan semua perjuangan itu saya lakukan sampai pada akhirnya impian dan angan saya itu untuk masuk ke sekolah teologi itu tercapai. Dan saya percaya itu ada di dalam providensi Allah. Itu adalah pemeliharaan Tuhan. Itu semua ada dalam rancangan Tuhan. Dan ketika saya masuk di sana tahun 2012, saya belajar dan saya menamatkan studi S1 itu pada tahun 2016. Pada tahun 2016 saya wisuda dan meraih atau mendapatkan gelar sarjana teologi. Nah, disitulah saya meniti karir, dan ada begitu banyak hal yang saya alami di sana. Saya merasakan perjuangan yang jauh luar biasa, dan berbekal dengan beberapa hal itu membuat saya bisa untuk belajar lebih tinggi di jenjang yang lebih tinggi. Jadi di sini saya mengatakan kepada teman-teman disabilitas yang mungkin sedang menonton video ini, atau yang mungkin baru saja menjadi disabilitas dan tidak tahu mau bagaimana caranya, saya sarankan kepada teman-teman agar tetaplah berjuang, karena ada begitu banyak hal yang Tuhan sediakan bagi kita untuk tetap meraih apa yang kita impikan. Asal kita terus berserah kepada Tuhan dan terus belajar, teruslah berjuang, maka perjuangan itu tidak akan sia-sia. Perjuangan yang disertai dengan doa dan keyakinan itu akan membuahkan hasil yang manis. Jadi saya akan terus melanjutkan kisah cerita saya setelah saya menamatkan studi dan lalu apa yang saya lakukan, tetapi itu nanti di video yang berikutnya karena mengingat durasi yang sudah panjang. Dan saya juga akan menceritakan kampus mana yang pada waktu itu yang saya kuliah di tempat itu, yang pada waktu itu merupakan kampus yang aksesibel atau kampus yang ramah difabel. Saya akan menceritakan itu semua pada video yang berikut. Sekian dan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Salam